sangat terkenal ya dengan prinsip value investing-nya, dan Mhm. kalau menurut saya yang paling membedakan dengan investor lain adalah kesabaran beliau untuk memegang suatu saham dalam jangka waktu yang relatif cukup panjang ya. Karena di pasar modal ini untuk memegang saham dalam jangka waktu yang panjang ini relatif agak agak susah ya, dalam artian tidak semua orang bisa seperti itu gitu. Betul. Nah, tadi dikatakan ada value investing ya. Bisa dijelasin lebih detail lagi Mas Mino, mungkin ada yang belum paham nih, value investing itu apa sih sebetulnya? Ya, value investing intinya adalah kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang saat ini itu mempunyai, maksudnya nilai yang di bawah nilai wajarnya ya, atau under the Mhm. value gitu. Tapi Oke. mempunyai prospek yang cukup cerah di masa yang akan datang gitu. Jadi intinya kita membeli saham-saham yang mempunyai prospek baik dengan harga yang cukup murah saat ini gitu. Itu kurang lebih prinsip dari value investing. Oke, melihat saham-saham yang prospeknya baik dengan harga yang cukup murah. Kita bagi jadi dua ya. Kalau yang dari prospeknya yang baik sendiri seperti apa cara melihatnya? Sebenarnya untuk melihat prospek ini ada dua hal ya. Tentunya kita juga melihat historikalnya juga gitu. Jadi Oke. perusahaan itu apakah dalam jangka waktu beberapa tahun ke belakang itu selalu konsisten membukukan baik pendapatan maupun laba bersih yang terus bertumbuh. Dan kemudian kita juga harus analisa industrinya gitu. Jadi apakah industri yang dijalani oleh emiten tersebut ke depan juga masih akan bertumbuh seperti sebelum-sebelumnya gitu, Mbak. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan oleh investor untuk melihat apakah uh, emiten tersebut itu ke depan itu masih akan terus bertumbuh. Oke, kalau dari segi valuasinya sendiri kira-kira seperti apa nih cara membedakannya? Mana yang valuasinya masih tergolong murah atau yang sudah over value atau sudah kemahalan gitu ya? Ya, sebenarnya di dunia saham ya itu ada dua metode, boleh dibilang ada dua metode untuk melakukan valuasi suatu saham lah. Yang pertama adalah kita melakukan proyeksi cash flow dari perusahaan tersebut. Misalnya kita dengan menggunakan metode discounted cash flow atau DCF. Nah itu nanti Mhm. kita bisa tahu nilai wajar suatu saham itu berapa berdasarkan proyeksi cash flow di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan analisis rasio. Jadi rasio misalnya price to book value misalnya. Jadi misalnya kita melihat dalam 10 tahun terakhir misalnya suatu emiten price to book value-nya misalnya di di kisaran 2 kali misalnya. Nah, saat ini Mhm. itu price to book value-nya diperdagangkan misalnya di 1 kali. Artinya saham tersebut secara valuasi itu masih cukup murah karena rata-rata tadi dalam 10 tahun terakhir itu sebenarnya ada di kisaran dua kali gitu, Mbak. Oke, dari beberapa indikator gitu yang biasa digunakan oleh para investor untuk analisis fundamental ya, kira-kira yang lebih sering ditekankan oleh Lo Keng Hong ini indikator yang mana aja sih Mas Mino? Ya, sepengetahuan saya mungkin Bapak Lokengho lebih banyak pakai yang book value ya, price to book Mhm. value ya. Tapi itu uh, skill yang saya tahu gitu. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya saya sebenarnya kurang Iya, iya. memahami betul apa sih sebenarnya yang beliau pegang untuk melakukan valuasi itu gitu. Kalau kita bandingkan dengan, investor kelas kakap, di global gitu ya, kan Pak Lo Keng Hong ini sering dibilang disebutnya Warren Buffett-nya Indonesia gitu. Dari pandangan Mas Mino sendiri Ya. sebetulnya, sama nggak sih prinsip yang dipegang oleh Lo Keng Hong dan Warren Buffett ini? Kalau sama, atau bedanya yang seperti apa? Ya, sebenarnya kurang lebih mirip ya. Jadi Mhm. misalnya kayak Warren Buffett ya sama lah. Beliau itu juga membeli saham-saham yang saat ini value-nya murah, kemudian mempunyai prospek yang bagus di masa yang akan datang. Kemudian dua-duanya memegang saham suatu emiten itu dalam jangka waktu yang cukup cukup lama. Kemudian kalau Warren Buffett sendiri sebenarnya agak uh, selain membeli sahamnya ya, dia juga mempunyai kemampuan untuk masuk ke manajemennya ya, manajemen perusahaan tersebut. Jadi dia punya punya kemampuan juga untuk ikut istilahnya memperbaiki kinerja dari emiten tersebut gitu.
Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.